Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Putri Rahmawati akan mempresentasikan mengenai pengaruh pendidikan terhadap pekerjaan yang layak. Latar belakang kami mengambil judul ini yaitu pendidikan mempunyai peran penting terhadap pembangunan keberlanjutan. Namun masih belum merata dalam penyebarannya. Hal ini dapat dilihat kondisi pendidikan di pedalaman dan di perkotaan. Jika di pedesaan, pendidikan masih kurang seperti kondisi sekolahnya yang masih kurang layak, guru-gurunya juga sulit mengakses sekolah yang ada di sana. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan yang ada di perkotaan, di mana sudah banyak sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Namun jika sekolahnya jauh, masih bisa dilalui dengan kendaraan umum. Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika semua individu mendapatkan pendidikan yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan di masa depan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Rumusan permasalahan dari kasus yang kami ambil yaitu bagaimana pengaruh pendidikan terhadap ketersediaan yang layak. Bagaimana pengaruh pendidikan berkualitas terhadap pekerjaan yang layak? Apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Tujuan dari proyek yang kami ambil untuk masyarakat salah satunya adalah untuk meningkatkan pemahaman bahwa pendidikan yang layak itu berpengaruh terhadap peluang kerja. Sedangkan untuk mahasiswa, dapat mendorong mahasiswa untuk ikut berkontribusi akan adanya pendidikan yang layak dan ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Temuan yang kami ambil berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu pemerataan pendidikan antara kota dan desa yang masih belum merata. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Yang kedua adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga akan sangat baik jika guru diberikan keterampilan untuk membuat muridnya mengerti dengan apa yang mereka ajarkan. Ketiga, ada pengangguran terdidik yang sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan atau karena kurangnya kemampuan mahasiswa di dunia kerja. Lalu ada kemampuan taktis yang kemungkinan belum dimiliki oleh mahasiswa karena mungkin belum diajarkan di sekolah atau di universitas mereka. Lalu, kurangnya kemauan masyarakat dalam mencari wadah pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh pemerintah. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang telah kami sebutkan tadi, yang pertama adalah pemerataan pendidikan terutama di daerah pedesaan. Memperbaiki kondisi sekolah yang dirasa masih kurang layak untuk dilakukan aktivitas belajar mengajar. Sekolah harus dibuat nyaman bagi siswa dan juga guru agar aktivitas belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalan diperlukan di daerah pedalaman karena akses jauh ke sekolah dan akses yang sulit membuat kesulitan bagi siswa maupun guru menempuh jalan ke sekolahnya. Lalu memberikan pelatihan atau sertifikasi untuk tenaga pendidik agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan tugasnya sebagai pengajar. Pelatihan juga diperlukan agar tenaga pengajar tidak ketinggalan dengan kurikulum-kurikulum yang ada.
Inovasi mengajar juga diperlukan bagi tenaga pengajar kepada siswanya untuk membuat siswanya lebih semangat dan lebih memahami apa yang diajarkan oleh tenaga pengajar. Disediakannya lapangan pekerjaan yang cukup bagi mahasiswa terdidik yang telah siap di dunia pekerjaan maupun siswa sekolah menengah akhir yang telah lulus dan siap untuk melakukan pekerjaan. Lalu memberikan pelatihan-pelatihan juga bagi lulusan sekolah maupun lulusan universitas untuk menambah kemampuan mereka di dunia bekerja. Setelah menjalankan proyek ini, saya menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu pondasi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan juga akan membuat seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan atau mungkin berwirausaha. Ada keterkaitan antara orang tua sebagai pendidik di rumah, guru sebagai pendidik di sekolah, masyarakat di lingkungan, dan juga pemerintah sebagai yang menetapkan kebijakan pendidikan, penyedia dana dan prasarana, juga penyedia tenaga terdidik. Semua komponen yang disebutkan barusan harus ikut berkontribusi dan terlibat untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas terhadap pekerjaan yang layak. Terima kasih.